Untuk selanjutnya, kita akan memasuki materi uji T2 sampel terpisah atau yang independen. Nah, uji T untuk variansi yang berbeda. Tidak bosan saya mengingatkan kalau mengerjakan uji T itu harus selalu menuliskan 4 poin penting, yaitu hipotesis, T hitung, T kritis, dan kesimpulan. Untuk uji T2 sampel terpisah atau yang independen ini, hipotesisnya sama seperti dengan uji T2 sampel berhubungan, yaitu hipotesis nolnya mu1 sama dengan mu2 dan hal alternatifnya adalah mu1 tidak sama dengan mu2. Kalau kalian nanti tidak menemukan simbolnya di dalam Excel, tidak apa-apa jika dituliskan rata-rata sampel 1 sama dengan rata-rata sampel 2, begitu juga hal alternatifnya rata-rata sampel 1 tidak sama dengan rata-rata sampel 2. Nah, kemudian untuk mencari T hitungnya pada uji T independen ini rumusnya berbeda dari yang sebelumnya, yaitu menggunakan T sama dengan rata-rata 1 dikurangi rata-rata 2 dibagi dengan akar dari S1 kuadrat dibagi N1 ditambah S2 kuadrat dibagi N2. Nah, nggak bingung ya S kuadrat itu apa? Jadi S kuadrat ini adalah varian. Berarti varian 1 dibagi N1 ditambah varian 2 dibagi N2. Nah, kok ini ada degree of freedom ini buat apa ya? Jadi, untuk degree of freedom ini, rumus degree of freedom ini nanti akan digunakan untuk mengisi T kritisnya. Nah, T kritisnya kan masih sama, menggunakan TINV. TINV probability, di mana probability-nya itu didapat dari 100% dikurangi confidence level. Sedangkan degree of freedom-nya, nah degree of freedom-nya ini untuk yang T independen ini dia lebih rumit. Kita harus memasukkan rumus sebanyak ini ya. Oke, kita mulai. Untuk degree of freedom ini, untuk pembilangnya ini adalah S1 kuadrat, berarti varian 1 dibagi N1 ditambah varian 2 dibagi N2, semuanya ini dipangkat 2. Jangan bingung ya, nggak usah bingung ya kalau saya bilang kok varian sih Bu, ini kan S, ini kan S. Nah, tapi kan S-nya dikuadratkan. S kuadrat itu kan varian. Nah, pembilang ini kemudian dibagi dengan penyebutnya sebanyak ini. Nah, ini penyebutnya sebanyak ini. Oke, kita mulai ya. Berarti nanti ini dihitung dulu, terus ini nanti juga dihitung sendiri. Dikurung-kurung gitu ya pokoknya. Nah, ini untuk penyebutnya, ini adalah ada S1 pangkat 4, berarti S1 pangkat 4. S1 pangkat 4 itu apa? Berarti S2 kali 2 gitu kan? S pangkat 2 pangkatnya dikalikan 2 lagi gitu kan. Berarti S2 kan, S pangkat 2 itu varian. Varian di pangkat 2, berarti ini S1 pangkat 4 ini berarti varian 1 di pangkat 2. Bingung nggak? Kalau bingung ya sudah kalian pakai standar deviasi nanti di pangkat 4 boleh. Jadi ini varian 1 pangkat 2 dibagi N1 kuadrat, ini kuadrat ya, dikalikan, jadi N1 depan ini dengan apa namanya yang di dalam kurung ini dikalikan, jadi N1 kuadrat dikalikan N1 dikurangi 1 ditambah S2 pangkat 4 atau varian kuadrat, varian 2 kuadrat dibagi N kuadrat, N2 kuadrat dikalikan N2 dikurangi 1 gitu ya. Saya ulangi lagi, jadi degree of freedom ini rumusnya adalah varian 1 dibagi N1 ditambah varian 2 dibagi N2, kemudian hasilnya dikuadratkan, lalu dibagi dengan ini semua. Nah, yang ini semua ini S1 pangkat 4 atau varian 1 pangkat 2. Jadi ini enaknya ini terserah kalian, nanti enaknya mau menyebutnya ini varian 1 pangkat 2 atau S1 yang di pangkat 4, terserah kalian. Jadi S1 pangkat 4 atau varian 1 di pangkat 2 dibagi dengan N1 kuadrat dikalikan N1 kurangi 1 ditambah, ini satu kesatuan juga ya, varian 2 kuadrat atau S2 pangkat 4 dibagi N2 kuadrat, N2 dikuadratkan dikalikan N2 dikurangi 1. Nah, itu nanti hasil ini adalah untuk menghitung T kritis. Jadi degree of freedom-nya ini yang di sini ini diisi dengan hasil dari rumus yang panjang tadi, ya. Oh. Tuh.
Kalau yang awal kan cuma N1 kurangi 1, kemudian N1 tambah N2 dikurangi 2. Kalau sekarang panjang degree of freedom-nya, kalian harus mencarinya dengan rumus tadi. Kalau sudah ketemu T kritisnya, silakan kalian tarik kesimpulan seperti yang sudah dikerjakan. H0 diterima jika nilai T kritis jika nilai T hitung lebih kecil dari nilai T kritis, di mana nilai T hitung itu selalu bernilai positif karena di sini ada tanda mutlaknya. Gitu ya. Kemudian jangan lupa juga tuliskan artinya, di mana artinya nanti adalah hasil disesuaikan dengan pertanyaan soalnya gitu ya. Nah, ini soalnya. Contoh soalnya. Contoh soalnya ini, konsentrasi tiol dalam molaritas di dalam darah pasien disajikan dalam tabel di bawah. Kelompok pertama adalah kelompok yang dianggap normal atau sehat, sedangkan kelompok yang lain adalah yang mengidap rheumatoid arthritis atau radang sendi. Nah, normal dan kelompok ini normal ya, kemudian rheumatoid ya. Jadi memang ini. Nah, untuk ini sampelnya beda ya, jumlah sampelnya sudah jelas terlihat beda. Yang satunya yang normal lebih banyak daripada yang rheumatoid. Nah, untuk yang ini apa namanya uji T variasi berbeda atau yang uji T 2 sampel independen ini rumusnya hanya ini saja. Jadi nanti kalian tidak perlu mencari atau tidak perlu mengasumsikan standar deviasinya sama, tidak usah. Itu hanya untuk standar deviasi yang diasumsikan sama itu hanya berlaku untuk uji T 2 sampel dependent. Jadi untuk yang independen ikuti saja apa yang sudah tertulis di sini gitu ya. Nah, ini kemudian pertanyaannya adalah apakah kelompok yang normal tidak mengidap rheumatoid arthritis? Nah, silahkan kalian buktikan apakah kelompok normal ini tidak mengidap rheumatoid arthritis dengan menggunakan uji T independen. Nah, untuk yang uji T independen ini silahkan kalian kerjakan sendiri semuanya karena dari tadi sudah saya contohkan pengerjaannya. Silahkan dikerjakan sendiri. Kalau sudah, filenya bisa dikirim ke email saya. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan melalui melalui WhatsApp ataupun di Edmodo gitu ya. Terima kasih, selamat mengerjakan.